Demi Allah ini sebelum puasa saya ditawari uang 3 miliar. Ada menantu saya, ada anak saya. Kemarin sudah saya bahas, saya dikasih jam harganya 92 juta. Kabar yang sangat mengejutkan, pengakuan dari Gus Nur. Ternyata Gus Nur pernah ditawari uang yang sangat fantastis jumlahnya, yaitu 3 miliar. Dan ternyata orang yang menawarkan sejumlah uang tersebut ternyata adalah orangnya Jokowi. Akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh Gus Nur. Lalu apa motivasinya orangnya Jokowi tersebut menawarkan sejumlah uang kepada Gus Nur? Ternyata tidak lain tidak bukan ini ada kaitannya dengan ijazah Jokowi. Tapi sebelum menawari uang 3 miliar ngasih jam dulu, ya udah saya terima. Saya kan nggak tahu kalau dia orangnya Jokowi. Ini Gus pakai jamnya Gus, kenang-kenangan. Oke, makasih Mas. Ini Gus untuk masjid 100 juta. Oke, saya terima Mas. Terakhir, Gus sampean piro sih rugine selama Jokowi jadi presiden? Oh ya akeh Mas, 3 miliar 4 miliar ya banyak. Pesantren di Palu hilang, di penjara, sidang Palu, sidang Surabaya, sidang Solo, sidang Jakarta, banyak Mas. Kalau secara uang miliaran, tapi kalau secara non uang, batin ini nggak bisa ditukar dengan uang. Ya wes Gus, aku lihat batin gak iso, wes duitnya tak ganti nih, 3 miliar tak ganti nih sampean, gawe pesantren mana? Buat pesantren lagi. Ayo, sampean tak ajak ke Solo, silaturahim ke sana. Tak tunjukkan ijazah aslinya nanti. Ternyata terbongkar fakta yang sebenarnya. Justru yang menghambur-hamburkan uang dan yang ingin memberikan sejumlah uang dari pihak Jokowi sendiri. Akan tetapi mereka liciknya membalikan fakta, bahkan menuduh Roy Suryo ada yang membiayai dan ada orang-orang besar di balik kasus ijazah ini. Oh, dibiayai sama Bohir 70 miliar. Oke, kenapa? Yang penting itu mana ijazahnya. Itu yang penting. Hanya soal ijazah palsu, keliling 7 bumi 7 langit, nggak selesai-selesai. Jika kita mengamati apa yang dikatakan oleh Gus Nur, jikalau memang benar adanya dari pihak Jokowi menawarkan sejumlah uang, lalu dugaan kita semakin kuat bahwa memang Jokowi ini takut untuk ke persidangan dan mungkin bisa jadi takut jika ijazahnya terbongkar atau terbukti palsu di persidangan. Yusuf Kalla membiayai 50 miliar. Dulu ada tudingan partai berwarna biru yang mendanai. Nah sekarang ada tudingan lagi Yusuf Kalla yang mendanai Mas Roy Suryo dan teman-teman yang lain di balik isu ijazah palsu. Mari agar kita tidak gagal paham, kita simak bagaimana selengkapnya dan bagaimana kronologis yang sebenarnya atas tawaran uang 3 miliar kepada Gus Nur ini. Demi Allah ini sebelum puasa saya ditawari uang 3 miliar. Ada menantu saya, ada anak saya. Kemarin sudah saya bahas, saya dikasih jam harganya 92 juta. Tapi sebelum menawari uang 3 miliar ngasih jam dulu, ya udah saya terima. Saya kan nggak tahu kalau dia orangnya Jokowi. Ini Gus pakai jamnya Gus, kenang-kenangan. Oke, makasih Mas. Ini Gus untuk masjid 100 juta. Oke, saya terima Mas. Terakhir, Gus sampean piro sih rugine selama Jokowi jadi presiden? Oh ya akeh Mas, 3 miliar 4 miliar ya banyak. Pesantren di Palu hilang, di penjara, sidang Palu, sidang Surabaya, sidang Solo, sidang Jakarta, banyak Mas. Kalau secara uang miliaran, tapi kalau secara non uang, batin ini nggak bisa ditukar dengan uang. Ya wes Gus, aku lihat batin gak iso, wes duitnya tak ganti nih, 3 miliar tak ganti nih sampean, gawe pesantren mana? Buat pesantren lagi. Ayo, sampean tak ajak ke Solo, silaturahim ke sana. Tak tunjukkan ijazah aslinya nanti. Yusuf Kalla membiayai Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lain-lain 50 miliar. Ada Bohir yang mendanai 50 miliar. Dulu ada tudingan partai berwarna biru yang mendanai. Nah sekarang ada tudingan lagi Yusuf Kalla yang mendanai Mas Roy Suryo dan teman-teman yang lain di balik isu ijazah palsu. Oke saudaraku, saya percepat aja. Dulu ketika zaman saya, ketika saya pertama kali muncul ijazah palsu, saya dituduh anteknya HTI, anteknya FPI, radikalisme, intoleran, memecah belah bangsa, memecah belah umat, menebarkan berita bohong, menebarkan keonaran. Itu zaman saya.
Lalu sekarang bergulir ya. Terus sekarang ada lagi Refli Harun dan Dr. Tifa ya, diisukan punya hubungan khusus. Lalu ada Bohir yang mendanai. Lalu bertemu di rumah makan, setiap makan 3 juta, 4 juta, setiap makan. Siapa kalau nggak mendanai? Nah sekarang muncul nama Yusuf Kala, katanya 5 miliar atau 50 miliar gitu. Oke teman-teman, kalau saya punya duit, mungkin saya juga akan biayai. Kalau saya punya duit nih ya, 10 miliar gitu kan, 50 miliar, mungkin saya akan mendanai itu. Kan nggak penting siapapun yang mendanai, mau Yusuf Kala, ya kan, mau siapalah yang mendanai. Baguslah kalau ada yang mendanai. Hah? Bagus kan? Udah sekarang apa yang lo jual, kita borong kan gitu. Oh dibiayai oleh Yusuf Kala, oke dibiayai, terus kenapa? Oh dibiayai sama Inggris, oke dibiayai Inggris, terus kenapa? Oh dibiayai sama India, sama Jerman, iya oke dibiayai sama India, sama Jerman, terus kenapa? Oh dibiayai sama Bohir 70 miliar, oke kenapa? Kenapa? Halo? Siapa yang biayai? Nggak penting. Berapa biayanya? Nggak penting. Refli Harun sama Dr. Tifa punya hubungan? Nggak penting. Ya kan? Yang penting itu mana ijazahnya? Itu yang penting. Hanya soal ijazah palsu, keliling 7 bumi, 7 langit, nggak selesai-selesai. Muter 7 sumur, 7 provinsi, 7 alam, 7 tahun nggak selesai-selesai. Muter saja. Isu ini nggak kena, ganti isu itu nggak ganti isu nggak ganti isu digonta-ganti. Ijazahnya mana? Gimana netizen, izin ya, gimana? Sampean kayaknya capek ya lihat video saya yang bahas ijazah ya, capek ya? Kalau sampean capek, aku jauh lebih capek. Capek, bosen, enek, muak. Tapi gimana ya, namanya panggilan jiwa ya, panggilan hati. Saking cintaku sama negeri ini, cintaku sama bangsa ini, ya kan? Oke, saya ulang-ulang aja lah bahasanya. Ya, kalau dibiayai kenapa? Dibiayai Yusuf Kala, kenapa? Dibiayai SBY, kenapa? Dibiayai Anies, kenapa? Kalau saya punya duit, saya yang biayai, kenapa? Halo? Dari ucapan Jokowi sendiri pernah menuduh bahwa di balik kasus ijazah ini ada orang-orang besar dan ada tokoh-tokoh besar. Akan tetapi, jika kita tadi menyimak apa yang dikatakan oleh Gus Nur, bahwa Gus Nur ternyata pernah ditawari uang sejumlah 3 miliar. Jadi, siapa di sini yang menjadi Bohir kalau bukan Jokowi sendiri? Saya mau cetak buku 10 juta eksemplar. Kenapa? Saya mau traktir makan tiap hari 500.000 satu orang. Kenapa? Halo, kenapa? Gak penting, yang penting mana ijazahnya. Nanti ketemu di pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan yang mana? Nah, ya kan? Capek kan? Bosen kan? Ngulang-ulang bahasanya kan? Pengadilan yang mana? Di Jakarta sudah dituntut perdata, sidang berjalan. Sudah, perdata, nggak datang. Malah yang gugat di penjara ditangkap, namanya Bambang Tri. Lalu pindah ke pidana, sudah di Jakarta, yang datang. Lalu KIP, sudah itu. Sampai KIK, KPU daerah, KPU pusat, UGM, keteteran tuh di sidang KIP itu. Sudah, blow on semua, dungu semua kata Rocky. Bongkar semua kan kejanggalan-kejanggalannya di sidang KIP. Nggak ada. Pengacaranya mana? Yang orang yang prinsipalnya nggak datang, ijazah aslinya nggak datang. Terus yang terakhir CLS ya, di Solo. Mana? Di depan hidungnya itu pengadilannya. Nggak ada. Ya, Bambang Tri sudah di penjara 4 tahun, Gus Nur sudah di penjara 4 tahun, sidang 6 bulan, nggak ada. Jadi sidang yang mana yang ditunggu? Nanti di sidang. Sidang yang mana? Sidang di akhirat. Iya, nanti ketemu di sidang di akhirat. Oke teman-teman, ini Bohir membiayai, iya, nggak apa-apa, saya setuju, Pak Yusuf Kala. Kalau Anda nonton video saya dan uangnya Anda masih ada, tolong biaya itu, Roy Suryo dan teman-teman, suntik dana lagi. SBY, kalau memang benar Anda masih punya dana dan mau, suntik lagi dana. Siapa yang mau biayai? Biayai. Kalau saya punya, saya biayai. Saya nggak punya ini. Halo? Halo? Ayo, isu apa lagi? Nggak penting siapa yang biayai. Yang penting mana ijazahnya. Tunjukkan kepada publik, tunjukkan di depan hakim, tunjukkan di depan pengadilan. Ingkrah. Selesai. Jelaskan itu, kenapa dulu berkacamata, sekarang nggak berkacamata. Jelaskan tuh, kenapa dulu kupingnya begitu, cuping kupingnya begitu, sekarang kupingnya begitu. Sekarang kupingnya begini. Jelaskan. Itu alis mata dulu begitu, sekarang begini. Jelaskan. Dan yang terakhir, bibir dulu begitu, sekarang begini. Jelaskan.
Lalu tuh dulu giginya ruapi, ruwata, kecil, mungil, sekarang jelepat, rusak, berantakan. Kenapa? Jelaskan itu. Dan termasuk kejanggalan-kejanggalan yang lain, dan termasuk angel mentoyo, toyo tinggal, ini, tinggal gitu aja kok angel. Kenapa kok angel? Berarti palsu. Kenapa nyewa pengacara? Kenapa nyewa polisi? Kenapa nyewa tentara? Kenapa nyewa buzzer? Kenapa nyewa termul? Kenapa ruwet, ribut? Ya berarti palsu. Kenapa sih nuduh? Selingkuh lah, anti-NKRI lah, menebar kebencian, menebar fitnah, dengki. Kenapa? Ya karena palsu. Ternyata ada cerita yang sangat mengejutkan yang sebelumnya orang pada tahu ya. Jadi cerita dari Gus Nur ini, ternyata Gus Nur pernah ditawari sejumlah uang yang sangat fantastis, jumlahnya yaitu 3 miliar. Itu menurut cerita Gus Nur ya. Jadi ini versi dari Gus Nur. Entah itu benar atau tidak, kita tidak tahu, akan tetapi itu cerita-cerita dari Gus Nur ya. Karena sebenarnya ini tidak ada bukti yang ditunjukkan oleh Gus Nur sendiri bahwa memang inilah sebenarnya orang yang menawarkan sejumlah uang yang katanya menurut Gus Nur itu adalah orangnya Jokowi. Akan tetapi cerita ini sebenarnya sangat menarik sekali. Jika memang benar Gus Nur pernah ditawari uang sejumlah 3 miliar oleh dari pihak Jokowi, ini sangat menarik tentunya karena kabar selama ini bahwa di balik kasus atau isu ijazah ini ada orang-orang besar dan ada orang tokoh-tokoh besar yang mendanai ya. Dan baru-baru ini Yusuf Kalla ya dituduh ya, beredar kabar Yusuf Kalla ini dituduh sebagai bohir Roy Suryo dan kawan-kawan. Tentunya ini sangat luar biasa dan ini kabar yang sangat-sangat mengejutkan karena tuduhan ini dipatahkan juga oleh Gus Nur dari pernyataan-pernyataan Gus Nur menerima uang 3 miliar, ditawarkan orang uang 3 miliar, ada yang menawari dari pihak Jokowi. Akan tetapi Jokowi sendiri malah menuduh, dari pihak Jokowi sendiri menuduh bahwa ada bohir di belakang atau di balik kasus ijazah ini ya. Jadi ini berbalik ya. Jika Jokowi atau dari pihak Jokowi menuduh ada dalang atau ada bohir, ada orang-orang besar di balik kasus ijazah, tapi menurut cerita Gus Nur, dari pihak Jokowi sendiri pernah menawarkan sejumlah uang. Lalu sebenarnya siapa yang jadi bohirnya ini? Yang jadi bohir ini Jokowi atau orang-orang yang konon atau katanya yang membiayai Roy Suryo. Sedangkan kalau kita berbicara siapa bohir atau orang-orang besar yang mendanai Roy Suryo, tidak pernah ada buktinya sama sekali ya. Jadi tidak ada pernah ada buktinya sama sekali. Sedangkan Jokowi sendiri pun mengeluarkan sebuah statement dan pernah mengatakan ya bahwa ada orang-orang besar dan ada tokoh-tokoh besar di balik kasus ijazah ini, ada yang mengorkestrasi, istilahnya seperti itu ya. Bahkan pernah beredar saat itu ada dari partai ya warna biru. Akan tetapi Jokowi sendiri tidak pernah berani mengatakan secara gentleman bahwa orang tersebut siapa, dan tidak mengatakan inisial pun ya. Dan masyarakat semakin berpikir isu ini digoreng ya, dibolak-balikkan ya, diputar-balikkan isu ini hanya karena selembar ijazah saja sampai sebegitunya, sampai mengeluarkan biaya yang sangat besar, yang sangat luar biasa tentunya ya, bukan sedikit. Ini adalah hal yang sangat aneh sekali ya. Justru pernyataan-pernyataan Pak Jokowi sendiri ini yang menjadikan masyarakat ini semakin tidak percaya. Kenapa hanya sekedar selembar ijazah saja Pak Jokowi tidak mau menunjukkan jika Pak Jokowi ini memang seorang negarawan. Akan tetapi malah justru membolak-balikkan fakta dan membuat atau menciptakan sebuah drama-drama baru. Ya salah satunya yaitu menuduh sana sini bahwa di balik atau di belakang Roy Suryo ini ada orang-orang besar, ada tokoh besar. Dari sinilah masyarakat semakin yakin bahwa memang dugaannya ijazah Pak Jokowi ini bermasalah. Itu pasti pendapat masyarakat
Ya, ada yang seperti itu ya. Karena di balik pembicaraan atau tuduhan sana-sini kepada orang lain, masyarakat akan semakin berpikir, jangan-jangan Pak Jokowi takut